Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum min jadid. Selamat datang kembali. Saya ucapkan pada Anda yang berada di rumah. Insyaallah pada hari ini Ustaz akan melanjutkan kisah mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf difitnah oleh para wanita bangsawan yang mana dia tidak mau memenuhi hasrat daripada keinginan mereka untuk berbuat zina kepada Nabi Yusuf. Dan oleh sebab itu Nabi Yusuf kemudian dipenjarakan. Kemudian di dalam penjara kita juga sudah menceritakan bagaimana ada dua orang pemuda yang mana keduanya merupakan pelayan daripada kerajaan. Yang satu dia bermimpi memeras anggur, kemudian yang satu lagi bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya, kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Maka kemudian Nabi Yusuf sebelum mentafsirkan ataupun mentakwilkan kedua mimpi kedua orang ini, beliau mendakwakan mereka kepada tauhid. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi keduanya. Yang pertama, Nabi Yusuf mengatakan bahwa salah seorang di antara kalian akan kembali kepada pekerjaannya, yaitu menuangkan air untuk majikannya, dan dia akan selamat. Kemudian yang satu lagi, maka dia akan dihukum mati dengan cara disawif. Dan benarlah takwil daripada mimpi Nabi Yusuf tersebut. Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang bebas tersebut bahwa hendaklah dia mengingat Nabi Yusuf ketika dia berada di hadapan raja. Kemudian kita juga sudah menceritakan bagaimana sang raja bermimpi, dia melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan juga raja melihat di dalam mimpinya ada 7 butir gandum yang hijau dimakan oleh 7 butir gandum yang kering. Maka kemudian raja meminta para penasihatnya untuk mengartikan apa mimpi tersebut. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu, sehingga sampailah pemuda yang dulunya bebas ini kemudian ingat kepada Nabi Yusuf. Kemudian dia meminta izin kepada raja untuk menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan mengenai takwil daripada mimpi raja tersebut. Kemudian pemuda ini menyampaikan apa takwil daripada mimpi raja tersebut, yaitu bahwa akan datang 7 tahun berturut-turut bahwa penduduk kota itu akan mendapatkan panen yang sangat luar biasa. Sebagaimana setelah itu akan datang 7 tahun kemudian musim kemarau, musim kering, musim paceklik. Oleh karena itu Nabi Yusuf kemudian bukan hanya mentawilkan mimpi, juga memberikan solusi, yaitu Nabi Yusuf memberikan solusi kepada raja. Hendaklah raja mengumumkan agar rakyatnya menyimpan makanan pada 7 tahun musim panen tersebut untuk persiapan menghadapi 7 tahun musim kemarau, dan hendaknya mereka memakan apa yang diperlukan saja. Kemudian raja meminta agar Nabi Yusuf dikeluarkan, namun Nabi Yusuf tidak ingin keluar dari penjara sebelum namanya dibersihkan, sebelum tuduhan atas dirinya dibersihkan. Kemudian raja kembali meminta daripada istri daripada Al-Aziz dan juga wanita-wanita yang berada bersamanya yang memfitnah Nabi Yusuf. Ketika itu raja bertanya tentang kebenaran daripada tuduhan yang mereka katakan. Apakah benar tuduhan mereka tersebut bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat sesuatu yang tidak baik kepada diri-diri mereka? Maka di hadapan raja, para wanita ini mengatakan, "Qulna hasyalillah ma alimna alaihi min su'." Maksudnya Allah, tidaklah kami mengetahui daripada diri Yusuf melainkan kebaikan. Artinya tidak ada Yusuf ingin melakukan keburukan kepada mereka. Qalat imra'atul aziz, "Al-ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi wa innahu la minas shadiqin." Sekarang telah terungkaplah kebenaran. Akulah sebenarnya yang ingin menggoda Yusuf. Sesungguhnya Yusuf adalah termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan daripada penjara, dan raja memberikan kepadanya sesuatu kedudukan yang mulia. Qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau hari ini di sisi kami memiliki kedudukan yang
tinggi lagi dipercaya. Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada raja, qala ja'alni ala khazainil ardh, wahai raja, jadikanlah aku sebagai bendahara negara. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang mampu menjaga keuangan negara dan aku memiliki pengetahuan di dalam hal tersebut. Maka demikianlah Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf yang tadinya menjadi orang yang terhina, namun Allah kemudian mengangkat derajatnya menjadi orang yang mulia. Nah, pada kisah kita kali ini kita akan menceritakan bagaimana pertemuan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, setelah 7 tahun negeri Mesir diberikan panen yang sangat banyak, maka mulailah penduduk kota-kota yang lain pada 7 tahun setelahnya, yaitu 7 tahun musim kering, musim paceklik, maka mulailah berduyun-duyun penduduk dari wilayah ataupun kota yang lain ingin meminta bantuan daripada negeri Mesir, ya. Maka di antara yang meminta bantuan tersebut ada saudara-saudara Nabi Yusuf, dan tentunya pertemuan ini tidaklah disengajakan. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan di dalam surat Yusuf ayat ke-58, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka suatu ketika Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya masuk ke negerinya, yang mana mereka ini tujuannya adalah untuk menukar bahan-bahan makanan untuk dibawa pulang ke kota ataupun ke daerah mereka. Maka Nabi Yusuf mengenali mereka, namun saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf, karena mereka menyangka bahwa Yusuf pasti tidak akan menjadi orang yang seperti itu. Maka kemudian saudara-saudaranya, ya, ingin meminta makanan daripada Nabi Yusuf dan juga pelayannya. Maka kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, berapakah jumlah kalian? Ya, lalu mereka mengatakan, kami berjumlah 11 dan satu orang lagi berada dengan ayah kami, yaitu saudara kandung Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin. Maka kemudian Nabi Yusuf memerintahkan bawahannya untuk memenuhi barang-barang mereka dengan bahan makanan, ya. Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada mereka bahwa jika mereka ingin meminta makanan kembali, maka hendaknya mereka membawa saudara mereka yang satu lagi dan mereka akan diberikan makanan. Jika tidak mereka lakukan, maka Nabi Yusuf mengancam tidak akan memberikan mereka bekal makanan. Maka kemudian mereka menukarkan barang makanan kepada menukarkan barang yang mereka bawa dengan makanan. Namun Nabi Yusuf memerintahkan kepada bawahannya tanpa pengetahuan saudaranya untuk mengembalikan barang mereka ke tempatnya. Maka tatkala mereka sudah pulang dengan membawa bekal makanan daripada negeri Yusuf berada, maka kemudian mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah, ya sesungguhnya kami mendapati seorang bangsawan yang sangat baik hati, yang mana dia ingin kami membawa saudara kami jika kami ingin mendapatkan bekal makanan yang baik. Maka mereka meminta izin kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihi salam untuk mengizinkan membawa saudara mereka yaitu Bunyamin, karena jika mereka tidak membawanya mereka diancam tidak akan mendapatkan bekal makanan. Namun Nabi Yakub dia terlalu sedih akan apa yang terjadi pada saudara Bunyamin yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia tidak ingin peristiwa ini terjadi, dia tidak ingin peristiwa ini terulang. Maka oleh karena itu Nabi Yakub alaihissalam meminta janji kepada mereka bahwa hendaknya mereka kali ini benar-benar menjaga Bunyamin. Maka kemudian mereka pun memberikan janji mereka, ya, kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berpesan, hendaklah kalian masuk daripada pintu-pintu yang berbeda karena khawatir, ya, akan tertimpa penyakit ain, karena sesungguhnya Bani Israel berbeda dengan Bani Kiptiyah, ya, penduduk asli kota Mesir, dan mereka memiliki ketampanan yang sungguh berbeda daripada orang-orang yang lainnya. Maka Nabi Yakub berpesan kepada mereka agar mereka masuk daripada pintu yang berbeda-beda. Maka kemudian
Setelah itu mereka membawa saudaranya Bunyamin untuk kembali meminta bekal makanan. Tatkala mereka sudah sampai ya hendak meminta makanan, maka Nabi Yusuf kemudian menyadari bahwasanya Bunyamin ada bersama mereka. Maka kemudian Nabi Yusuf menarik Bunyamin, saudaranya, dan mengatakan bahwa jangan kau khawatir, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Ya, maka mulailah keduanya bersiasat ya bagaimana caranya agar Bunyamin ini tetap tinggal bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian mereka seperti biasa ya menukarkan barang mereka dengan bahan makanan ya. Namun ya Nabi Yusuf telah bersiasat sebelumnya kepada Bunyamin. Ya, dia memerintahkan bawahannya agar memasukkan piala raja ya atau gelas raja ke dalam tas barang bawaan Bunyamin tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Maka tatkala mereka telah selesai daripada mengisi tas-tas mereka dengan bahan makanan, maka mereka pun keluar. Tatkala tidak berapa lama, maka datanglah kembali Yusuf ya bersama pengawal-pengawal istana. Kemudian dia mengatakan, sungguh kalian adalah orang yang curang, kalian tidak tahu berterima kasih. Lalu mereka bertanya, ada apa wahai orang yang baik? Sesungguhnya kami tidak ada kesalahan, kami tidak ada membuat kesalahan. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, sungguh kami telah kehilangan gelas raja, mungkin ada di antara kalian yang mengambilnya. Maka mereka mengatakan, demi Allah, kami tidaklah datang ke sini untuk membuat kerusakan. Kami tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang demikian. Maka kemudian Nabi Yusuf meminta kepada mereka, apakah jaminan yang bisa kalian berikan seandainya kami mendapati bahwa gelas raja tersebut ada pada salah satu di antara kalian? Maka mereka mengatakan bahwa jaminannya adalah jika barang itu didapati pada orang tersebut, maka dialah yang akan menjadi jaminannya. Ya, karena pada syariat Bani Israel ya bahwa orang yang mencuri jika kedapatan ya maka dia akan menjadi budak dan melayani orang yang dicurinya ya selama 1 tahun. Maka inilah syariat yang berlaku pada Bani Israel. Dan tentunya Nabi Yusuf mengetahui ini karena dia berasal daripada Bani Israel ya. Oleh karena itu dia tidak menerapkan hukum yang berlaku di negeri Mesir. Lalu kemudian Nabi Yusuf setuju dengan usul mereka bahwa jika barang itu didapati pada orang tersebut maka dia yang akan ditawan. Maka kemudian diperiksa satu persatu dan orang yang terakhir diperiksa adalah saudaranya Nabi Yusuf yaitu Bunyamin. Dan tatkala pemeriksaan kepada Bunyamin maka didapatilah bahwasanya gelas raja itu berada pada bawaannya ya, berada pada barang bawaan Bunyamin. Maka kemudian Nabi Yusuf sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa jika barang tersebut ditemukan pada diri atau pada bawaan barang bawaan orang tersebut maka dialah yang akan menjadi tawanan. Maka dengan demikian Bunyamin hendak ditahan oleh Nabi Yusuf, namun saudara-saudaranya memohon kepada Yusuf, mohon hendaklah engkau menukar daripada salah seorang dari kami untuk menggantikannya, karena kami telah berjanji kepada ayah kami untuk memberikan kepadanya penjagaan. Namun Nabi Yusuf sangat merindukan saudaranya yaitu Bunyamin, dan dia tidak ingin saudaranya ini berpisah daripada dirinya. Maka keputusan tetap bahwasanya Bunyamin akan ditahan dan mereka kemudian pulang tentunya dengan perasaan yang sedih dan kecewa karena apa yang telah terjadi ya. Maka berkatalah orang yang paling tua di antara saudara-saudaranya, pulanglah kalian, sesungguhnya aku tidak akan pulang sampai ayah memaafkanku atau Allah memberikan ketetapan atas diriku ya. Maka pulanglah saudara-saudaranya kemudian mengadukan apa yang terjadi kepada ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Sampainya mereka ya di rumahnya, maka Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Dan mereka kemudian mengatakan, kenapa engkau masih berpikir bahwa Yusuf masih hidup ya. Maka kemudian mereka
Binyamin. Sesungguhnya Binyamin telah dituduh mencuri dan akhirnya dia ditahan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kisah mengenai Nabi Yusuf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.